Misteri nama MD Menteri Mahfud ternyata namanya berubah gegara ini. Sosok Menko Polhukam Mahfud MD belakangan kembali menuai sorotan setelah mengungkap transaksi janggal di lingkungan Kementerian Keuangan 349 triliun. Di hadapan para anggota DPR, Mahfud MD enggan menarik pernyataannya. Ia justru menjelaskan lebih gamblang dan berani mempertanggungjawabkan ke publik. Seperti apa sosoknya? Ini dia ulasan profil Mahfud MD. Mahfud lahir dari ibu bernama Siti Khadijah di sebuah desa di Kecamatan Omben, Sampang, Madura, 13 Mei 1957 dengan nama Muhammad Mahfud. Lewat nama itu, sang ayah Mahmudin berharap anak keempat dari 7 bersaudara itu menjadi orang yang terjaga. Ayahnya bekerja sebagai pegawai rendahan di kantor Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Saat Mahfud berusia 2 bulan, keluarga Mahmudin pindah ke daerah asalnya, Pamekasan. Di Kecamatan Waru, Mahfud menghabiskan masa kecilnya. Surau dan madrasah diniyah menjadi tempat Mahfud belajar agama Islam. Ketika berumur 7 tahun, Mahfud memasukkan ke sekolah dasar negeri. Waktu kecil Mahfud sudah dihabiskan untuk menuntut ilmu. Sore harinya ia belajar di Madrasah Ibtidaiyah. Malam dan pagi hari ia belajar agama di surau. Mahfud kemudian dikirim pondok pesantren Somberlaga di desa Tegangser, Laok untuk mendalami ilmu agama Islam. Padahal ketika itu ia masih duduk di kelas 5 SD. Pondok pesantren Somberlaga merupakan pondok pesantren salaf yang diasuh Kiai Mardian, seorang kiai keluaran pondok pesantren Temporejo atau Temporam. Pondok pesantren itu sekarang diberi nama Pondok Pesantren Al-Mardiyah, memakai nama pendirinya, Kiai Mardian, yang wafat pertengahan 1980-an. Meski nilai ujiannya bagus, Mahfud ternyata tidak melanjutkan sekolah ke SMPN favorit. Orang tuanya memilih memasukkan dia ke pendidikan guru agama PGA negeri di Pamekasan. Di sini penambahan nama di belakangnya bermula. Saat itu ternyata ada 3 murid yang namanya sama dengannya. Untuk membedakan, akhirnya Mahfud menambahkan inisial MD di belakang namanya. Tanpa sengaja, nama itu tertulis dalam ijazahnya. Bahkan sampai sekarang, inisial MD masih menetap di belakang nama Mahfud seperti gelar akademik medical doktor, sebagaimana anggapan sebagian orang. Sehabis menamatkan PGA selama 4 tahun pada 1974, Mahfud terpilih untuk melanjutkan ke pendidikan Hakim Islam Negeri PAIN, sekolah kejuruan unggulan milik Departemen Agama di Yogyakarta yang merekrut lulusan terbaik dari PGA dan Madrasah Sanawiyah seluruh Indonesia. Tamat dari PAIN tahun 1978, Mahfud meneruskan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atau UII dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara. Pada saat yang sama, ia juga kuliah jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada atau UGM. Karena ayahnya sudah pensiun, Mahfud harus berjuang membiayai 2 kuliahnya. Mahfud aktif menulis di surat kabar umum seperti Kedaulatan Rakyat agar mendapat honorarium untuk membantu biaya penghidupannya. Ia juga getol berburu beasiswa. Sebagai mahasiswa terbaik, Mahfud berhasil mengantongi sejumlah beasiswa, yang di beasiswa Rektor UII, beasiswa Yayasan Dharma Siswa Madura, dan beasiswa Yayasan Super Semar. Mahfud bahkan mendapat beasiswa penuh dari UII untuk melanjutkan program pasca sarjana di UGM dengan mengambil studi ilmu politik. Ia kembali mendapat beasiswa dari Yayasan Super Semar dan dari tim Manajemen Program Doktor atau TMPD Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan S3. Ia kembali mendalami ilmu hukum tata negara ketika mengambil program doktor di UGM. Sejak muda, Mahfud tertarik di dunia politik. Ia malang melintang di berbagai organisasi kemahasiswaan intra universitas seperti Senat Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, dan Pers Mahasiswa. Mahfud juga aktif di organisasi Ekstra Universitas Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Dari sejumlah organisasi intra kampus yang pernah ia ikuti, hanya lembaga pers mahasiswa yang paling ia tekuni. Ia pernah menjadi pimpinan di Majalah Mahasiswa Fakultas Hukum UII, Keadilan, Juta Majalah Mahasiswa UII, Muhibah. Karena kritis terhadap pemerintah Orde Baru, majalah Muhibah yang dipimpin sempat dibredel sampai 2 kali. Pertama, dibredel oleh Pangkop Kamtib Sudarmo pada 1978. Terakhir, dibredel oleh Menteri Penerangan Ali Mortopo pada 1983. Setelah lulus dari Fakultas Hukum pada 1983, Mahfud bekerja sebagai dosen di alma maternya dengan status PNS. Mahfud melihat hukum waktu itu tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena selalu diintervensi oleh politik. Energi politik selalu lebih kuat daripada energi hukum. Kekecewaannya pada hukum yang selalu dikalahkan oleh keputusan-keputusan politik membuat Mahfud ingin mendalami ilmu politik. Kesempatan itu ia ambil ketika kuliah S2. Ia banyak berdiskusi dengan dosen-dosen ilmu politik ternama seperti Mojarto, Djokrowinoto, Mohtar Mashud, Ikhlasul Amal, Yahya Muhaimin, Amin Rais, dan lain-lain. Meski ia sadar studi lanjut di luar bidangnya itu tidak akan dihitung dalam jenjang
kepangkatannya sebagai dosen. Karena itu, selepas lulus S2, ia melanjutkan pendidikan doktor S3 bidang ilmu hukum tata negara di program Pasca Sarjana UGM hingga lulus pada 1993. Mahfud tercatat sebagai mahasiswa doktoral yang lulus cepat. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya hanya dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Padahal ketika itu 1993 rata-rata pendidikan dokter diselesaikan selama 5 tahun oleh para promotornya, Profesor Mujarto Djokrowinoto, Profesor Madya S.W. Sumarjono, dan Profesor Afan Ghaffar. Mahfud dikirim ke Columbia University New York dan Northern Illinois University DeKalb, Amerika Serikat untuk melakukan studi pustaka tentang politik dan hukum selama 1 tahun. Di New York, ia berkumpul dengan Artijo Alkostar senior dan mantan dosennya di Fakultas Hukum UII yang belakangan menjadi Hakim Agung. Sedangkan di Illinois, ia bertemu dengan Andi A. Malarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Bersatu II. Kala itu Andi menjadi Ketua Perhimpunan Muslim. Mahfud kemudian diberi satu kamar di sebuah rumah yang dijadikan masjid dan tempat berkumpulnya keluarga mahasiswa Muslim di berbagai negara. Mahfud tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Hukum UII pertama yang meraih doktor pada 1993. Dari jabatan asisten ahli, ia melompat menjadi rektor madya, pendahului dosen dan senior-seniornya di sana. Bahkan tidak sedikit dari dosen dan seniornya itu yang kemudian menjadi mahasiswa atau bimbingan ketika menempuh pendidikan pasca sarjana. Dengan karya tulis yang tersebar berupa buku, jurnal maupun makalah ilmiah, tak sulit bagi Mahfud meraih gelar akademik tertinggi. Ia pun dikukuhkan sebagai guru besar setelah 12 tahun mengabdi sebagai dosen UII. Di usia 41 tahun, ia tergolong sebagai guru besar termuda pada masanya bersama Yusril Iza Mahendra. Dengan kapasitasnya itu, wajar Mahfud dipercaya mengajar di 20 perguruan tinggi, termasuk penguji eksternal, disertasi doktor untuk hukum tata negara di University of Malaya, Kuala Lumpur. Mimin gak sanggup sama jenjang pendidikan Pak Mahfud, luar biasa.